Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ibu Bupati Jombang, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Ketua Badan Wakaf Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Nuh, Ketua Badan Wakaf Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Abdul Halim Mahfud, dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama, saya merasa bersyukur karena saya bisa hadir pada acara peluncuran Gerakan Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Pesantren Tebuireng. Karena saya ini juga alumni Tebuireng. Dan dulu di sini tempat main saya, di Ngoro ini. Waktu saya masih nyantri. Jadi saya tidak heran. Cuman dulu masih sepi. Dan saya memberikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiatif untuk pembentukan Gerakan Wakaf, Badan Wakaf Pesantren Tebuireng. Karena memang wakaf inilah yang oleh Rasulullah disebut sebagai sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu kata ulama wakaf. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salatin. Kalau orang meninggal semua amalnya putus kecuali 3 hal. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Ini sedekatin jariyah, sedekah yang yaitu wakaf. Waladin salihin yad'u lahu. Jadi kalau saya lihat tiga-tiganya ini ada pada Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ilmunya terus manfaat, murid-muridnya, santri-santrinya. Saya walaupun sedikit dapat ilmu, saya bisa memanfaatkan juga. Ya, mudah-mudahan berkahnya beliau. Wakafnya ternyata juga saya baru tahu, selain Tebuireng di sini ada wakaf, ada lagi 14 hektar lagi, sini 8 hektar. Jadi betul-betul beliau itu visioner, menanam sesuatu yang orang belum bisa memperkirakan. Saya saja di sini nggak bisa ngira kalau ini akan jadi seperti ini, apalagi beliau. Tapi ternyata hari ini tempat ini merupakan tempat yang bermanfaat. Sedekah jariyah itu adalah wakaf yang tidak pernah berhenti. Dan menurut riwayat pada masa sahabat itu hampir semua sahabat pada zaman Nabi berwakaf, hampir semuanya. Ya, sedikit yang tidak berwakaf. Karena memang wakaf ini menjadi potensi yang untuk dikembangkan. Di beberapa negara, di Kuwait, di Mesir, Al-Azhar misalnya, itu punya badan wakaf yang kuat sekali. Karena itu pada waktu saya masih menjadi ketua Majelis Ulama, bahkan masih menjadi ketua komisi fatwa Majelis Ulama, saya sudah mendorong supaya wakaf ini dikembangkan. Waktu itu saya menerbitkan fatwa bolehnya berwakaf uang, walaupun masih kontroversi. Karena dalam fikih itu kan harus
Wakaf itu ma'abaqa'i ainihi, harus ainnya. Jadi kalau ainnya tidak nanti itu tidak boleh. Tapi ternyata pemahaman itu kemudian bukan hanya ainihi, sebab aslinya itu watsabbit aslah, aslinya. Jadi nilainya. Bahkan kemudian berkembang ma'abaqa'i manfaatihi, manfaatnya. Walaupun barangnya sudah dipindah, sudah ganti, ditukar, sehingga kemudian ulama memperbolehkan istibdalul waqf, ya, mengganti wakaf karena dia sudah tidak produktif, wakaf itu sudah tidak, bahkan terkena gusur, ya, sehingga harus dipindahkan, maka dibolehkan ma'a baqai manfaati atau istimrarul manfaat, manfaatnya masih istimrar. Ini pemikiran-pemikiran baru itu kemudian menjadi penyesuaian di dalam rangka pengembangan wakaf itu. Dan kita mendorong lahirnya undang-undang wakaf. Dan bahkan saya mendorong lahirnya badan wakaf. Nah, saya sudah ceritakan Pak Nuh. Jadi sebelum badan wakaf itu terbentuk resmi, saya minta Menteri Agama waktu itu, Pak Maftuh Basuni, bikin badan wakaf. Nanti biar Presiden mengesahkan. Siapa yang jadi ketua? Kasih saya. Jadi waktu itu sayalah menjadi ketua BWI-nya, badan wakaf itu. Bahkan saya pernah mewakili BWI, belum ada kepresnya, belum ada. Tapi saya sudah mewakili BWI dalam pertemuan wakaf dunia di Mekah yang diselenggarakan di Ummul Qura. Ya, saya menghadiri atas nama badan wakaf, tapi belum resmi. Ya, jadi badan wakaf sementara. Ternyata setelah diajukan nama saya untuk menjadi badan wakaf, saya sudah keluar SK Presiden mengangkat saya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi sudah jadi one team press. Akhirnya saya tidak boleh merangkap menjadi ketua badan wakaf. Oleh karena itu saya usulkan waktu itu Kiai Thalha Hasan. Maka mulailah badan wakaf berkembang di Indonesia. Karena buat saya wakaf itu potensial besar dan dia itu tidak akan habis. Dia akan seperti bola salju, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Ya, kalau itu dikelola dengan baik. Karena itu saya mengharapkan memang badan wakaf itu betul-betul menggerakkan wakaf itu. Kemudian saya mendorong juga melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS yang diketuai oleh Presiden, dan saya wakil Presiden, wakil ketuanya merangkap ketua harian, sekretarisnya Ibu Menteri Keuangan, anggotanya 4 Menko dan 8 menteri terkait di dalam komite ini, Komite Nasional KNEKS. Salah satunya adalah pengembangan wakaf. Jadi ada 4 sasaran daripada KNEKS itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pertama, pengembangan industri halal. Sebab kita Indonesia berpotensi menjadi produsen halal terbesar di dunia. Sekarang ini baru menjadi konsumen halal terbesar di dunia. Yang kedua yaitu mengembangkan industri keuangan syariah. Ini kita kembangkan dari mulai keuangan, lembaga keuangan yang besar, yang dulu ada beberapa bank syariah Himbara, kemudian kita satukan menjadi Bank Syariah Indonesia.
sampai kepada lembaga yang terkecil, ya ada koperasi syariah, ada Baitul Mal wa Tamwil, ada badan wakaf, bank wakaf apa? Mikro. Itu yang kecil sekali. Super mikro. Yang ketiga adalah yaitu dana sosial syariah, wakaf dan zakat. Saya kira sudah betul memang, karena wakaf itu potensinya sampai 18 triliun per tahun kalau itu digali. Tapi hanya sampai di potensi, belum jadi kenyataan. Nah, inilah yang kemudian kita ingin. Yang keempatnya itu mendorong usaha-usaha syariah, bisnis syariah, menumbuhkan dan mengembangkan bisnis syariah. Ini 4 sasaran dari KNEKS. Bahkan wakaf ini langsung Presiden meluncurkan gerakan wakaf tunai di Istana Negara, diluncurkan. Dan saya mendorong lahirnya gerakan wakaf di daerah. Sudah ada Riau berwakaf, Aceh berwakaf, Sumber berwakaf. Saya mau Jabar berwakaf, Jateng berwakaf, Jatim berwakaf. Ini jadi gerakan wakaf di daerah ini dikembangkan. Komite Nasional KNEKS pun sudah saya gerakan supaya dibentuk di daerah-daerah. Maka dibentuklah KDEKS, Komisi Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sekarang sudah ada 12 provinsi, ya, sudah membangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk juga gerakan wakaf di daerah-daerah. Jadi pemerintah sudah punya komitmen. Oleh karena itu, maka lahirlah produk-produk wakaf sekarang, termasuk link sukuk wakaf. Ada sukuk wakaf. Sekarang sudah berapa Pak Nuh? LCWS 500 miliar. Ya, itu sudah. Itu sebenarnya yang miliki Nazir kan. Tadi Nazir punya ditaruh di sukuk. Tetapi manfaatnya nanti kembali diserahkan kepada Nazir-Nazir itu. Ini gerakannya sudah mulai, tinggal seperti kata Pak Nuh, yang harus kita gerakkan itu sekarang adalah Nazir-Nazir ini. Supaya Nazir-Nazir ini profesional. Saya sangat gembira sekali. Saya yakin bahwa Badan Wakaf Pesantren Tebu Ireng ini akan menjadi model Nazir yang nanti akan menjadi contoh bagi Nazir yang lain. Ya, saya yakin itu. Karena ini semua ini pandai mengelola ini. Ya. Kiai Abdul Hakim, Kiai Abdul Halim ini orang yang biasa mengelola perusahaan dulunya. Ya. Oleh karena itu saya mengharapkan wakaf ini dikelola seperti foundation. Rockefeller seperti itu. Dan dananya besar sekali dan dikembangkan. Jadi kita ingin merubah sistem perwakafan kita itu lebih profesional. Dulu kan kalau wakaf madrasah, masjid, kuburan. Nah itu dianggapnya wakaf itu. Nah kita ingin wakaf ini juga dikembangkan di properti, dikembangkan di sukuk, dikembangkan di berbagai
Dan kalau itu bisa kita bangun, saya yakin itu dana abadi umat yang sangat besar. Dan umat Islam tidak perlu minta kemana-mana lagi. Umat Islam bisa membiayai diri sendiri, mampu dengan wakaf ini. Jadi saya melihat potensi kita besar dalam negeri. Kemudian orang-orang kita yang ada di luar negeri. Ya. Apa namanya? Diaspora. Saya lihat diaspora itu besar sekali. Bagi mereka uang 1 juta, 10 juta itu kecil. Saya sudah minta kepada Bank Syariah Indonesia yang sekarang ada punya perwakilan di Dubai, itu juga untuk mengelola zakat maupun wakaf dari kelompok diaspora yang ada di luar negeri yang banyak itu. Ya. Ini oleh karena itu saya inginkan bahwa ada gerakan wakaf yang masif, yang dahsyat. Dan kita memang perlu membiayai gerakan dakwah kita, pendidikan kita. Ya, memang itu harus dari wakaf yang dikembangkan. Saya bersyukur, betul-betul saya bersyukur ketika ada gerakan wakaf Tewireng ini. Ini menurut saya ini jadi motor penggerak wakaf Indonesia. Ya, insyaallah, mudah-mudahan. Dan saya senang setelah saya melihat tempat ini sains. Jadi saya pikir Tewireng sudah melakukan 2 hal, yaitu menyiapkan al-mutafaqqihin fiddin, orang-orang yang paham agama yang akan menjawab persoalan-persoalan dengan jawaban keagamaan. Agama bisa menjadi solusi, makharij, muskilatul yaum, problem-problem yang kita hadapi sekarang. Yang bisa menjawab adalah al-mutafaqqihin fiddin, yang faham agama. Kalau yang tidak faham agama tidak akan mampu menjawab. Dan itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaula nafara min kulli firq liyatafaqqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u. Yang kedua itu adalah kita harus menyiapkan muammirin al-ardh. Itu orang-orang yang memakmurkan bumi. Huwa ansya'akum minal ardi, dia Allah yang menjadikan kamu dari tanah, wasta'marakum fiha, dan Allah meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Kata ulama, ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, memberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi sebagai khalifah Allah fil ardi. Nah, untuk bisa makmur bumi ini adalah harus ada kegiatan-kegiatan keekonomian, pertanian, perdagangan, pertambangan, industri semua. Nah, kuncinya, itu miftahul imarah adalah sains dan teknologi. Jadi tanpa sains, tanpa teknologi tidak akan bisa kita bisa memakmurkan bumi. Walaupun kita ini punya sumber daya alam yang besar. Saya kemarin mampir di Mesir, saya kaget. Orang Mesir itu mengekspor kopi di Amerika dan di Eropa. Saya tanya, apa Mesir itu punya kopi? Tidak. Terus kopinya dari mana? Kopinya dari Indonesia. Rempahnya dari Indonesia. Tapi kopi dan rempah itu diolah oleh orang Mesir menjadi kopi Mesir.
Jadi sebenarnya kemampuan sains dan teknologi mereka hanya punya itu, tidak punya sumber daya alam. Padahal kita punya sumber daya alam banyak sekali. Saya kan teringat ayat itu. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Allah menjadikan bukit-bukit di atasnya. Wa baraka fiha, dan memberkati bumi. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menentukan makanan-makanan pokoknya di bumi ini. Masing-masing daerah diberi. Kata Imam At-Tabari, wa qaddara fi kulli baldatin minha lam yaj'alhu al-ukhra minha. Allah menjadikan dalam satu negara tapi tidak diberikan kepada negara yang lain. Lima ashi ba'dihim ba'da, untuk kehidupan masing-masing di situ. Bitijarati min baldatin ila baldatin, supaya ada perdagangan dari satu negara ke negara. Jadi Allah berikan masing-masing negara, dan kita Indonesia banyak sekali diberikan sumber daya alam itu. Ada pertaniannya, ada perkebunannya, ada kelautannya, ada pertambangannya. Nah, tetapi selama ini kita memang hanya menjual bahan pokok. Oleh karena itu sekarang kita sedang melakukan hilirisasi. Bagaimana pertanian bisa meningkat, bagaimana kita melakukan perkebunan meningkat, bagaimana kelautan, bagaimana melakukan hilirisasi. Miftahul imarah, kuncinya adalah sains dan teknologi. Karena itu kita harus ada orang yang menguasai itu, yaitu al-mutafaqqihina fid-din wal mu'ammirin al-arda, dan yang memakmurkan. Ini dua hal yang memang harus kita bangun, dan saya menghargai yang sudah melakukan itu, antisipasi terhadap tuntutan dan perkembangan, yang mudah-mudahan ini menjadi suatu model juga yang bisa menjadi contoh buat yang lain-lain. Dan berikutnya saya kira gerakan wakaf yang masif dan profesional, karena memang seperti kata Pak Nuh tadi itu kuncinya ada pada nazir, ya, nazir yang profesional. Oleh karena itu kita sedang membenahi nazir-nazir ini untuk dilakukan ya sertifikasi, peningkatan kualitas, dan juga mungkin ada berbagai kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini awal kita menabuh genderang, menabuh beduk untuk memulai gerakan wakaf di Indonesia yang lebih masif lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Maka dengan ini gerakan wakaf Indonesia telah resmi diluncurkan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.